sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ustadzah, para ibu hajjah dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Dalam wudhu disunnahkan kita mualah atau sambung menyambung antara satu anggota dengan anggota yang lain. Mualah ini sambung menyambung ukurannya ketika anggota wudhu yang satu yang terakhir kita basuh ini sudah kita lanjutkan dengan anggota berikutnya sebelum kering. Kalau ada orang misalnya wudhu selesai dari tangan, kemudian ada tamu, assalamualaikum misalnya, udah selesai tangan tuh, kemudian dia maranin tamunya, ngobrol dulu sampai tangannya kering, tamu pulang, asal belum batal masih boleh dilanjutin bu, masih boleh dilanjutin. Habis tangan apa bu? Bu, habis tangan kepala, habis tangan kepala boleh dilanjutin. Udah kering itu saat tangannya boleh, tapi sunnahnya nggak dapat. Sunnahnya sambung aja terus. Sebelum anggota badan kering, sebelum tangan kering, lanjut aja sebagian kepala. Ini yang namanya mualah atau sambung menyambung dalam anggota wudhu. Sunnah kita sambung menyambung. Kemudian kemarin ada pembahasan tambahan bahwasannya menggosok anggota tubuh, anggota wudhu ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini menurut mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada kolam yang besar, zaman dulu itu ada masjid dan biasanya kolamnya gede-gede. Ibu ngalamin nggak bu? Ini mah anak muda semua kali sini ya? Ngalamin saya. Kayaknya pakai keran semua ya? Ngalamin.
ngalamin. Ada masjid, ada kolahnya gede. Nah itu kalau kita wudhu, tangan kita asal dicelupin begini aja. Mulai dari awal biasa, mulai dari awal basuh tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak atau hidung, kemudian basuh muka sampai di tangan. Ini tangan kita asal dicelupin begini aja jadi udah. Digosok perlu apa enggak? Enggak digosok pun tetap sah. Tapi sunnah hukumnya menggosok. Menggosok anggota tubuh seperti muka, kemudian tangan dan kaki semuanya ini hukumnya sunnah dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Namun menurut madhab Imam Malik ini wajib. Oleh karenanya saat kita pakai wudhunya wudhu Imam Malik, maka harus benar-benar dari awal memang syarat atau rukun-rukunnya sesuai dengan rukun Imam Malik. Perlu kita ketahui bahwa dalam madhab Imam Malik persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa penghalang ini tidak batal. Bu, persentuhan laki-laki dan perempuan kulitnya menurut mazhab Imam Malik ini tidak batal asal sentuhan biasa aja, walaupun tanpa penghalang, sentuhan, kesenggol atau pegangan gak batal menurut mazhab Imam Malik. Cuma wudhunya harus pakai wudhu Imam Malik. Nggak bisa ibu wudhu pakai wudhu Imam Syafi'i, begitu megang suami gak batal, bang saya mau pakai Imam Malik, padahal wudhunya wudhu Imam Syafi'i. Ntar kata Imam Syafi'i, lagu apa loh wudhunya pakai wudhu gua, masa batalnya pakai batal guru gua. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana wudhunya Imam Malik itu? Wudhunya Imam Malik itu menggosok wajib. Dalam wudhunya Imam Malik menggosok anggota wudhu ini hukumnya wajib. Jadi nggak bisa air keran ngalir kita gini-gini aja, nggak bisa, wajib begini, wajib digosok. Itu diantara perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Imam Malik dalam rukun-rukun wudhunya membasuh atau mengusap, mengusap kepala. Ini tidak sebagian kepala, tapi mengusap seluruh kepala. Kalau Imam Syafi'i boleh begini aja nih wudhu, begini aja. Jadi udah, jadi pakai kelingking, pakai kelingking, ini aja jadi. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, memang mengusap sebagian kepala, tapi dalam madhab Imam Malik mengusap seluruh kepala. Jadi harus bagaimana? Harus seperti yang kita praktekkan kemarin, semuanya diusap. Gini bu, tangan asal basah aja begini. Nah sampai sini harus kena semua. Nih, ini wudhunya Imam Malik. Wudhunya Imam Malik harus seperti itu, harus lengkap, kita pakai satu paket. Kalau mau nggak batal ya wudhunya harus pakai wudhu Imam Malik. Jangan wudhunya pakai wudhu Imam Syafi'i, diginin doang, digosok juga enggak tangannya, tapi begitu sentuhan nggak batal. Saya mah apaan, orang kata guru saya nggak batal. Lihat-lihat bang, lihat-lihat wudhunya kayak gimana. Ini bisa dipraktekkan biasanya dalam pelaksanaan umroh. Kalau kita umroh pakai wudhu Imam Syafi'i batal mulu. Senggolan sama orang Turki, cakep-cakep orang Turki. Tapi nggak kalah dah sama orang-orang ceger, adatnya maksudnya. Kemudian senggolan lagi sama perempuan Uzbek misalnya, atau ibu juga senggolan juga sama laki-laki. Ibu senggolan sama laki-laki Nigeria misalnya, batal nggak tuh bu? Batal kalau pakai wudhunya wudhu Imam Syafi'i. Caranya bagaimana? Caranya pakai wudhu Imam Malik. Nah wudhunya harus diperhatikan betul. Imam Malik itu diantara rukun wudhunya menggosok anggota wudhu. Muka harus digosok juga. Artinya digosok harus ada tangan kita yang menggosokkannya. Nggak cukup hanya seperti ini. Keran gitu misalnya, kita alirin gini nggak bisa, harus begini. Tangan juga harus digosok. Nah yang sering terlewat itu mengusap kepala. Mengusap kepala harus seluruhnya diusap dalam madhab Imam Malik. Kalau madhab kita yang biasa kita pakai sehari-hari, Imam Syafi'i perlu cukup sebagian kepala aja, begini aja jadi udah.
nggak perlu seluruhannya jadi, tapi batalnya harus batal Imam Syafi'i. Nggak boleh kita wudhu kayak cara kita biasa Imam Syafi'i, kemudian batalnya ngikut batal Imam Malik, nggak boleh. Jadi bagaimana persentuhan ibu dengan suami? Batal lah. Suami kan udah jadi suami, emang udah jadi suami ya, emang udah jadi suami, tapi tetap suami itu bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Saya tanya ke ibu, suami haram nggak dinikahi ibu? Haram apa enggak? Enggak. Berarti suami memang adalah orang yang halal nikahi, artinya orang ajnabi atau orang lain. Orang lain, lawan katanya mahram itu ajnabi. Tapi kenapa kok kita boleh berduaan di rumah, berduaan di kamar dengan suami? Karena sudah ada yang menghalalkan, yaitu akad nikah. Jadi suami orang asing, wudhu batal nggak? Batal wudhu kita. Ibu sentuhan sama suami batal, saya sentuhan sama istri juga batal. Tapi istri itu namanya halilah atau orang yang sudah halal. Suami untuk ibu itu namanya halil, orang yang sudah halal. Tapi tetap dia bukan mahram dan tetap batal kalau persentuhan wudhunya ikut Imam Syafi'i. Ini tambahan sedikit bahwa menggosok anggota wudhu dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i sunnah, tapi dalam madhab Imam Malik wajib. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Udah selesai belum yang ini, yang sunnah kok? Dikit lagi ya. Oh iya, main lagi resik katanya. Watarku belum selesai tidak? Apa udah selesai? Watarku udah belum? Jadi udah sampai terakhir ya? Oh iya, berarti udah selesai semua pembahasan kita. Tidak boleh dielap. Ya sunnahnya kita setelah wudhu memang tidak boleh kita elap sunnahnya. Kalau kita mau dapat keutamaan pahala sunnah, biarin aja. Anggota wudhu kita jangan dikeringkan, ya pakai anduk juga jangan, pakai kain perca apalagi jangan, topo jangan juga. Begitu juga sunnah wudhu, doa setelah wudhu sebagaimana kita tahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tambahin juga boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Tambahin inna anzalna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Orang yang mengamalkan ini maka dia bisa masuk surga dari pintu yang mana aja. Dari pintu yang mana aja. Karena surga ada 8 pintunya, Bu. Dan dia bisa masuk pintu mana saja apabila dawam atau terus-menerus mengamalkan ini, baca inna anzalna. Ya? Sambil selesai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali atau sekali juga enggak apa-apa. Itu sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Termasuk sunnah wudhu tadi jangan diandukin dan jangan minta tolong. Ya wudhu sendiri aja. Jangan diandukin, kecuali kalau memang terpaksa. Kalau nggak andukan, gigil ya badan kita, saking dinginnya. Ya udah nggak apa-apa andukan, boleh. Kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka diperbolehkan, nggak makruh. Tapi kalau dalam keadaan tidak terpaksa, biarkan saja. Lagi pula air wudhu itu barokah. Di antara pembahasan sunnah wudhu di kitab-kitab yang lain, antaranya di Fathul Mu'in, itu sunnah ketika kita selesai wudhu, itu sunnah sisa air wudhu kita ini kita cipratkan ke pakaian kita, ke kain, atau kalau ibu pakai daster ya ke daster, diambil cipratan gitu, jangan diandukin tapi dicipratkan ke pakaian. Termasuk sunnahnya juga kalau kita nggak puasa,
itu sisa air yang ada di mulut kita, misalnya selesai kumur-kumur dibuang, nanti sisanya jangan diludahin sampai habis, minum. Itu juga barokahnya wudhu juga, bisa jadi obat juga, bisa jadi obat segala macam penyakit. Ini sunnahnya kalau kita nggak puasa. Kalau puasa jangan, batal Bu, belum dibuang telan aja. Namanya sambil menyelam minum air, sambil wudhu lagi minum air. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju minal qubuli wad duburi ghairal maniyyi, watsani zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard ilal akhir. Pembahasan berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Al-awwalu, yang awal, yang pertama. Al-khariju, yang keluar. Minal qubuli, dari jalan depan. Awid duburi, atau jalan belakang. Dubur sudah jadi bahasa Indonesia Bu ya. Awid duburi atau jalan belakang, artinya jalan belakang ke dubur. Semua yang keluar dari jalan depan maupun dalam belakang, ghairul maniyyi, kecuali mani. Perkara yang membatalkan wudhu adalah, pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari jalan depan, kubul maupun jalan belakang. Baik yang keluarnya itu adalah perkara yang biasa, emang begitu, seperti pipis atau pup, itu batal. Kita buang air besar, buang air kecil, batal, karena keluar dari dua jalan itu, jalan depan maupun jalan belakang. Yang biasa bentuknya seperti air seni atau seperti tinja, atau yang luar biasa. Yang luar biasa di sini yang tidak biasa seperti darah misalnya, batal wudhunya. Sakit, ada orang sakitnya namanya ambien Bu ya, keluar darah, batal juga, batal. Atau keluar yang memang bukan bentuknya dari badan kita, keluar apa? Keluar koin. Habis nelen koin, soalnya habis nelen koin dia, ternyata keluar koin dong yang keluar, batal. Semua yang keluar, baik bentuknya barang yang biasa ada pada tubuh kita atau barang yang tidak biasa dari tubuh kita, asal keluar dari dua jalan itu, maka wudhu kita batal. Termasuk diantaranya buang angin atau kentut. Kentut kan keluar Bu dari jalan belakang ya, batal itu. Semua yang keluar dari jalan belakang maupun jalan depan ini membatalkan wudhu, kecuali mani. Mani tidak batal wudhunya. Meskipun tidak batal wudhu, tapi hadas besar. Artinya hadas besar di sini perkara-perkara yang dilarang dalam wudhu juga dilarang dalam hadas besar. Apa itu? Misalnya memegang Al-Quran, nggak boleh. Nggak punya wudhu aja nggak boleh, apalagi punya hadas besar keluar mani. Sholat juga. Sholat nggak punya wudhu haram. Nah ini punya hadas besar, apalagi. Cuma status wudhunya tetap tidak batal. Orang yang punya hadas besar keluar mani misalnya, dia wudhunya tetap ada. Saat dia mandi kemudian terangkat hadas besarnya, ya sudah, nggak usah wudhu lagi karena sudah terangkat hadas besarnya. Terangkat hadas besarnya di sini bukan karena dia tadi masih punya wudhu, bukan, tapi hadas besar ikut mengangkat hadas kecil. Terangkatnya hadas besar ini ikut terangkatnya hadas kecil, karena sekaligus kalau kita gotong atau kalau kita angkat, misalnya kita angkat yang ada di sini karpet-karpetnya, pasti itu juga sudah termasuk mengangkat debu-debunya yang ada dalam karpet sini. Jadi sudah terangkat dengan mandi. Jadi bagaimana? Ya tidak usah wudhu, tidak apa-apa, karena sudah terangkat semuanya.
sudah terangkat hadas besar. Asal catatannya, selesai pelaksanaan mandi tidak ada yang membatalkan lagi. Kalau sudah selesai pelaksanaan mandi, udah akhir nih mandi hadas besar, sudah selesai semua, ibu sudah basuhan semua sudah terbasuh, sudah andukan, jangan ada yang membatalkan lagi. Kalau ada yang membatalkan lagi, maka wudhu lagi wajib. Pipis lagi, wudhu lagi. Atau nggak sengaja megang suami, ya wudhu lagi, udah wudhu lagi, karena sudah ada perkara yang membatalkan wudhu lagi. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya segala sesuatu dari jalan depan maupun dari jalan belakang kecuali mani. Yang kedua, wathani, yang kedua yang membatalkan wudhu, zawalul akli bidaumin aw ghairihi, hilangnya akal sebab tidur atau bukan tidur, sebab tidur atau selain tidur. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu, kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya, minal ardi, dari bumi. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal sebab tidur atau selain tidur. Orang udah punya wudhu, azan selesai dia wudhu. Nah begitu selesai wudhu, baca doa wudhu, duduk depan TV, tiba-tiba hilang akalnya. Kenapa? Pingsan misalnya. Udah hilang akal itu pingsan, maka batal wudhunya. Walaupun cuma 5 menit, sadar lagi tetap wajib wudhu lagi, karena sudah hilang wudhu, sudah hilang akalnya. Orang sudah selesai wudhu, kemudian dia diam di depan rumah. Kebetulan emang rumahnya itu depannya ada ini, lagi ada penyemprotan. Nah penyemprotan, gara-gara penyemprotan dia mabok, hilang akalnya. Yang namanya orang mabok, hilang akalnya, dia ngoceh kemana-mana, maka sudah hilang akalnya, batal wudhunya. Jadi harus wudhu lagi karena sudah hilang akalnya. Ini sebab hilang akal, seperti contoh-contoh tadi. Atau contoh yang lain, dia sudah wudhu, kemudian minum arak atau minum minuman keras, hilang akalnya, batal wudhunya. Padahal minum itu tidak membatalkan. Minum itu habis wudhu kita minum aqua nggak batal, boleh langsung kita sholat. Tapi karena hilang akalnya, maka wudhunya batal, harus wudhu lagi. Nah untuk contoh yang ketiga ini bukan berarti membolehkan minum arak atau minuman keras, enggak, tetap haram. Andai ada yang seperti itu, maka dia tetap kena dosa minuman keras dapat. Dan yang digarisbawahi di sini adalah pembahasan kita, wudhunya dia batal sebab hilang akalnya. Ibu tahu kecubung, Bu? Tahu cubung? Itu kalau ibu lalap dilalap itu bisa 2 hari ya, ingat gitu. Tidur aja udah hilang akalnya. Orang habis wudhu kemudian makan daun kecubung, maka hilang akalnya, batal wudhunya. Nah satu ini termasuk yang membatalkan wudhu adalah yang biasa dalam keseharian kita, yaitu tidur. Tidur sudah menghilangkan akal, karena hilang akalnya wudhu kita batal. Selesai wudhu pulas kita, walaupun cuma 10 menit tapi pulas, udah hilang akalnya. 10 menit itu ngimpinya bisa ke Banten, bisa ke Jegir, itu pokoknya bisa ziarah kemana aja 10 menit, bisa ngimpi kemana-mana. Udah hilang akal kita, maka batal wudhunya karena sudah hilang akal sebab tidur tadi. Ada satu pengecualian, wudhu tidak batal kalau kita tidur dan tidurnya dalam keadaan duduk di mana tempat duduk kita atau pantat kita ini nempel sama tanah, atau nempel sama sejadah, atau nempel sama tempat duduk kita. Tempat duduknya ya harus tempat duduk yang tetap seperti sejadah atau ubin atau tikar, pokoknya harus tetap. Jangan tempat duduk yang empuk, karena tempat duduk yang empuk itu bisa, di situ bisa ada peluang gerak
Jadi ada gerak, pantatnya gerak. Kalau gerak, di situ ada peluang bahwa di situ nanti keluar angin di situ. Yang biasa dilakukan ini adalah ketika kita dalam sholat misalnya. Kita dalam sholat, kita sholat di luar sholat maksud saya. Selesai sholat, kemudian nunggu imamnya belum datang. Duduk kita. Kalau duduknya seperti ini, tidur. Duduknya seperti ini, tidur, nggak batal. Begitu imam datang qomat langsung sholat aja. Yang sering itu orang laki-laki bu, waktu Jumatan. Waktu Jumatan, ya, iya anak santri ya, kagak santri kagak bapaknya santri ya, bapaknya santri begitu juga. Pokoknya yang nggak tidur itu kalau Jumatan, ya bagus. Ya kalau tidur ya berarti khotbahnya meresap mata. Benar-benar khusyuk. Bagaimana itu ketika khutbah dia tidur? Tidak batal kalau tidurnya tidur seperti ini. Ada memakin makadahu. Ini tempat duduk kita atau pantat kita, bokong kita ini harus begini benar-benar dan harus rapat. Nah kalau tidurnya kita begini nggak batal, tidur begini nggak batal. Tapi kalau begini bahaya. Kalau begini bisa batal karena ini tidak tetap, tempat duduk kita tidak tetap di tanah atau tidak tetap di lantai, di sejadah tempat kita duduk. Nah yang seperti ini ada kemungkinan atau ada peluang keluar angin, maka bisa membatalkan. Tapi kalau duduknya seperti ini, mumakkidin maq'adatahu, tidak batal. Begitu imam mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan tuh dia udah mulai bismika Allahumma ya bismika amut. Tahu-tahu bangun-bangun Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, amin, baru bangun. Kalau tidurnya seperti ini nggak batal, nanti dia boleh langsung sholat. Karena tidur yang seperti ini tidak menghilangkan akal biasanya. Tidak menghilangkan akal dalam arti dia tetap dalam keadaan waspada, nggak benar-benar pules. Dan di situ juga dalam tidur posisi yang seperti ini juga jarang sekali kemungkinan untuk buang angin, karena memang posisi bokong dan juga pahanya itu tetap ada di tempat duduknya. Ini tidur dan cara-caranya, cara-cara tidur biar nggak batal maksudnya. Diajarkan sama guru saya, kalau mau tidur jangan begini. Kalau Jumatan batal nanti wudunya. Jadi gimana? Ini benar-benar begini. Rapetin dulu, rapetin. Dah, kalau udah rapet dah. Bismika Allahumma ya, bismika hamud. Maksudnya kalau nungguin ngaji ya, ngaji kan kadang-kadang kiainya belum datang, ada yang wiridan, ada yang ngelancarin pembahasan sebelumnya, maka duduknya supaya nggak batal itu duduk yang tetap, pantatnya itu tetap nempel. Berikutnya yang membatalkan wudhu, atal itu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, ajnabiyaini, yang sama-sama orang asing, bukan mahram maksudnya, bila hailin, tanpa penghalang. Ini sempat kita singgung tadi di depan, persentuhan dua laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, kulitnya bersentuhan, dan laki-laki perempuan ini bukan mahram, ajnabi, orang lain, bukan mahram, tanpa penghalang, maka batal wudhunya. Siapa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Pertama, ada yang mahram bin nasab. Dia mahram kita sebab nasab. Nasab itu hubungan darah, seperti bapak kita ini mahram bin nasab, kakek ke atas nenek dan seterusnya, bapak atau kakek ke atas ibu atau nenek ke atas, itu namanya mahram, tidak batal. Begitu juga nasab ke bawah, anak kita, cucu kita, atau anaknya cucu, namanya apa tuh? Buyut, anaknya buyut, udek-udek,
anaknya udah gede gantung siwur ya Bu ya, ada sampai 7 turunan itu namanya gantung siwur. Itu ke bawah, nasab ke bawah namanya mahram, haram dinikahi. Begitu juga mahram ada yang nasab ke samping, seperti saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, itu juga termasuk mahram, orang yang haram dinikahi. Nah, ini dengan nasab. Yang kedua ada mahram bil musaharah atau haram sebab pernikahan mantu dan mertua. Misalnya dia asalnya orang lain, tapi karena sudah nikah dengan anaknya, maka bapaknya suami itu mertua namanya, itu mahram jadinya. Mahram artinya haram dinikahi karena udah nikah sama anaknya. Jangan coba-coba nikah sama mertuanya atau sama bapaknya, maka dia haram dinikahi. Jadi bagaimana? Tidak batal. Ibu salaman sama mertua ibu, sama bapak mertua nggak batal. Atau suami ibu salaman sama ibunya ibu nggak batal, sama ibu mertuanya nggak batal, karena itu mahram, itu orang yang haram dinikahi karena udah nikah sama ibu, maka dia haram dinikahi. Sebab apa? Sebab sudah nikah sama ibu dan dia tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan. Ini mahram sebab permantuan atau sebab pernikahan mantu mertua. Kemudian ada satu lagi, mahram birrodo'ah. Mahram bukan sebab nasab, bukan sebab mertua dan mantu, bukan, tapi sebab satu susuan. Tahu sekarang masih ada nggak orang yang nitip nyusuin anak? Kalau masih ada, zaman dulu masih ada. Jadi saudaranya sebenarnya dia ya bukan saudara dekat, jauh dah, atau bahkan orang lain, tapi dititipin disusuin. Nah, ini anak laki-laki yang pernah disusui sama tetangganya, maka anak laki-laki ini dengan tetangganya adalah mahram, haram dinikahi. Kenapa? Karena itu udah jadi kayak ibunya, udah jadi kayak ibunya yang menyusui dia. Begitu juga anak laki-laki ini, anak laki-laki yang dititipin nyusu sama anak perempuan ibu susuannya, itu juga saudara satu susuan. Jadi bagaimana? Mahram, wudhu tidak batal. Mahram artinya haram dinikahi. Jadi haram dinikahi enggak? Ya haram. Jadi antara anak laki-laki yang nyusu dengan anak kandung ibu susuannya yang perempuan nih, ini dua-duanya adalah mahram dan dua-duanya haram dinikahi. Oleh karenanya wudhunya nggak batal karena masih mahram. Di luar yang tiga itu namanya bukan mahram. Maka di luar yang tiga itu persentuhan kulit antara yang bukan mahram, udah sama-sama dewasa tanpa penghalang batal. Tapi kalau dengan penghalang enggak Bu, enggak. Ibu mau salaman sama saya biar nggak batal, pakai amplop. Amplopnya jangan amplop yang kecil. Amplop yang kecil sama aja batal juga. Amplop yang gede, amplop koreksian, amplop folio maksudnya. Atau pakai sarung tangan, nggak batal karena tidak langsung ada penghalangnya. Dan hanya yang sama-sama dewasa. Kalau bukan mahram tapi yang satu anak kecil, yang satu orang dewasa nggak batal. Saya sama ini laki apa perempuan Bu? Laki. Ini sama ini dedek siapa? Sama Fira. Nadira. Nggak batal saya karena masih kecil adiknya. Tapi kalau Nadira udah balik batal karena orang asing juga atau ajnabi dan sudah sama-sama dewasa juga. Yang terakhir, yang keempat yang membatalkan wudhu, warabi'u mas'uqubulil adami aw halaqati duburihi, yaitu memegang bagian dalam atau memegang kubul, memegang jalan depannya anak Adam, manusia maksudnya, aw halaqati duburihi, atau lingkaran duburnya, lingkaran dubur atau jalan belakangnya anak Adam, bibatnil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asabi'i, atau bagian dalam jari-jari. Perkara yang membatalkan wudhu yang terakhir, memegang kubul
atau memegang dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau dengan bagian dalam jari-jari. Nah sekarang ibu lihatin saya begini ibu, lihat bu. Ini kalau saya beginiin, ini kalau saya pertemukan telapak tangan bagian dalam dengan bagian dalam lain, maka bagian luarnya ini, bagian luar ini adalah bagian luar telapak tangan ini yang tidak membatalkan. Kalau ini khusus untuk memegang atau bersentuhan dengan dubur atau kubul. Jadi dengan pipis kalau kita mau nyebokin anak gitu ya, nyebokin anak, kalau bersentuhannya dengan bagian punggung sini atau bagian sini, bagian yang kelihatan, nggak batal. Tapi kalau bersentuhannya dengan bagian dalam, maka hukumnya batal. Itulah yang namanya memegang. Karena memegang pasti pakai bagian dalam. Ibu nggak bisa megang begini kan? Saya minum dulu misalnya, bisa nggak? Nggak bisa, pasti pakai bagian dalam. Maka yang disebut di sini memegang tentu dengan bagian dalam, memegang kubul atau dubur anak kita atau manusia lah pokoknya, kubul atau dubur manusia, maka hukumnya batal. Kita udah punya wudhu, kemudian mau nyebokin anak, ya mau nggak mau yang namanya nyebokin, pegang pipisnya atau pegang duburnya, karena mau nyebokin batal wudhu kita. Wudhu kita batal, harus wudhu lagi karena memegang kubul atau dubur anak Adam, dubur orang, manusia pokoknya, mau manusia dewasa maupun manusia masih kecil, anak kecil. Begitu juga memegang kubul atau dubur sendiri. Ibu sudah wudhu, garuk-garuk, enggak ada yang keluar lagi, cuma garuk-garuk aja, megang, batal wudhunya. Itu namanya memegang dengan bagian dalam. Kecuali kalau ibu mau nggak batal, pegangnya dengan yang ini, dengan bagian luar. Habis wudhu gatel, garuknya pakai ini bu. Coba gimana garuknya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya pakai alat aja. Pakai alat, jangan pegang lagi. Kalau pegang lagi batal karena megang. Nah yang membatalkan ini memegang kubul dan dubur. Dubur itu bagian, maaf di sini harus saya jelaskan karena fikih. Halaqati duburihi, lingkaran dubur. Kalau dubur itu punya lingkaran, ya udah yang membatalkan itu yang lingkaran sininya aja. Kalau ibu megang bokong atau megang sebelah-sebelahnya nggak batal, nggak apa-apa, nggak batal. Ibu pegang gini, gatalnya sebelah sini, nggak apa-apa. Tapi kalau bagian halakoh atau bagian lingkarannya, lingkaran duburnya batal kalau pegang situ. Kalau selain itu tidak batal. Adapun yang depan, jalan depan semuanya batal. Jalan depan kalau sudah masuk ke jalan depan, memegang jalan depan, baik laki-laki atau perempuan, maka batal. Ini perlu ya kita perhatikan ketika kita sudah wudhu, kemudian harus memegang lagi atau harus nyebokin anak kita, maka wudhunya batal. Kecuali ibu nyebokinnya pakai sikat. Kamu malah nyebokin anak pakai sikat, biar nggak batal Ustaz, diomelin sama bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.